Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Maka pada malam yang mulia ini, malam Jumat, kita akan sama-sama belajar bersama. Namanya belajar bersama, sekaligus menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang mukallaf, artinya sebagai seorang muslim yang berakal dan juga balig untuk mengetahui salah satu cabang dalam ilmu Islam yang dinamakan cabang ilmu tauhid, atau dalam ruang lingkup yang lebih besar bisa dinamakan cabang ilmu akidah, atau kalau dalam ruang lingkup yang lebih dalam lagi bisa disebut dalam cabang salah satu di antara runtutan ilmu falsafat Islam. Untuk bahan belajar bersama kita mengenai kitab tauhid, kami atau kita akan menggunakan salah satu kitab yang ini masyhur digunakan di berbagai pondok pesantren, yaitu kitab Risalah Al-Bajuri, atau yang disyarahi oleh Syekh Nawawi Banten dengan nama kitab Tijan Ad-Darori. Kenapa kita menggunakan kitab Risalah Al-Bajuri ini atau Tijan Ad-Darori? Karena ada kutipan di dalam kitab Ummul Barohin yang berbunyi seperti ini. Wal yahdhar al-mubtadi juhdahu an ya'khudha usula dinihi minal kutubil lati khusyat bikalamil falasifah. Artinya, hendaklah orang yang baru memulai belajar mendalami ilmu tauhid, orang yang mubtadi, orang yang baru memulai mendalami ilmu tauhid, hendaklah berhati-hati dalam mengambil kesimpulan-kesimpulan usuluddin agamanya dari kitab-kitab yang tercampur dengan para dinamika perdebatan para filsuf. Karena filsafat itu bagian dari cabang ilmu tauhid. Justru ilmu tauhid itu masih runtutan dari falasifah itu, gitu. Makanya sebagai mubtadi, sebagai orang yang baru memulai mempelajari dan ingin mendalami ilmu tauhid, hendaknya menggunakan kitab akidah yang sudah sangat benar-benar paten, tidak tercampur dengan perdebatan oleh orang-orang para filsuf itu, yaitu kitab-kitab yang Al-Firaq Bainal Firaq atau kitab-kitab lainnya yang di dalamnya banyak perdebatan di antara para ulama atau para filsuf itu. Maka pada kesempatan ini kita akan memulai dengan menggunakan kitab Tijan Ad-Darori. Kenapa Tijan Ad-Darori? Selain alasan yang tadi, ya karena di dalam kitab ini diperkenalkan akidah 50 sifat, atau yang akrab kita sapa dengan tauhid 50 sifat. Kalau teman-teman sering mendengar naduman wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi, itu adalah rumusan tauhid 50 sifat yang ada di dalam kitab Risalah Al-Bajuri yang kemudian disyarahi oleh Syekh Nawawi di dalam kitab Tijan Ad-Darori. Tapi orang yang pertama kali merumuskan tauhid 50 sifat itu ternyata bukan Risalah Al-Bajuri. Risalah Al-Bajuri ini membuat risalah dengan mengutip dari kitab Ummul Barohin karya Imam As-Sanusi. Jadi pada kesempatan ini kita akan mendalami tauhid 50 sifat. Kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bagian awal muqaddimah yang berbunyi gini. Yajibu ala kulli mukallafin an ya'rifa ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Oke. Artinya wajib bagi
setiap orang yang mukallaf. Apa yang wajib? Wajib mengetahui sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah. Oke, pelan-pelan. Jadi wajib hukumnya bagi setiap orang mukallaf. Orang mukallaf di sini adalah setiap orang muslim yang berakal dan baligh. Tentunya kita adalah muslim dan kita juga orang yang berakal dan kita juga orang baligh. Bagi kita berarti hukumnya wajib mengetahui sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah. Kenapa ada 3 sifat yang harus diketahui yang dimiliki oleh Allah? Karena itu dirumuskan berdasarkan hukum akal. Jadi kalau ada pernyataan sifat wajib bagi Allah, bukan berarti kita mewajibkan Allah kepada satu sifat atau kita mewajibkan sifat kepada Allah. Karena gini, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz ini adalah ruang lingkupnya namanya hukum akli. Jadi dalam Islam, dalam ilmu pengetahuan Islam, hukum itu ada 3. Ada hukum syar'i, ada hukum adi, ada hukum akli. Oke, ada 3. Ada hukum syar'i, ada hukum adi, ada hukum akli. Kalau hukum syar'i itu yang seperti apa? Hukum syar'i itu ada yang taklifi, ada yang wad'i. Contohnya, hukum syar'i itu apa? Wajib sholat, itu hukum syar'i. Atau sunnah puasa, tuh wajib, sunnah, makruh, halal, mubah, itu hukum syar'i gitu. Kalau hukum adi itu kita bahasakan dengan hukum kausalitas tuh. Jadi hukum kausalitas. Ada sebab, ada akibat. Itu namanya hukum adi. Contohnya, api. Yang namanya api pasti panas. Itu hukum kausalitas. Sehingga api itu bisa membakar. Ada sebab, ada akibat. Nah, beda halnya dengan hukum akli. Nah, yang kita bahas sekarang ini hukum akli. Hukum akli itu hukum rasionalitas. Dalam apa? Dalam menganggap sesuatu itu ada atau sesuatu itu tidak ada, gitu. Jadi hukum akli ini nanti hanya berlaku pada 3 hal. Dalam menganggap sesuatu itu ada atau sesuatu itu tidak ada. Apa 3 hal itu? 3 hal itu yaitu wajib ada. Wajib ada artinya bukan menggunakan terminologi hukum syar'i yang awal, bukan wajib, sunnah, haram, mubah, bukan, tapi menggunakan hukum akli. Wajib dalam hukum akli artinya niscaya, pasti itu. Sehingga wajib ada berarti pasti ada. Mustahil berarti mustahil ada. Jaiz berarti bisa ada, bisa tidak ada. Gitu. Cara ranah hukum akli itu bermainnya dalam hal itu. Contohnya, contoh sederhana, setiap benda yang ada di alam semesta. Setiap benda yang di dalam alam semesta, ketika kita gunakan hukum akli, menganggap ada atau tidak adanya, itu menjadi 3 lagi tadi tuh. Wajib ada, mustahil ada, bisa tidak ada, jaiz. Bendanya misalkan pohon gitu. Apakah gini, wajib hukum akli, suatu keniscayaan terhadap pohon, setiap benda di alam semesta itu pasti niscaya wajib memiliki salah satu sifat antara gerak dan diam. Jadi nggak mungkin ada benda di alam semesta yang diam enggak, gerak enggak. Nggak mungkin tuh. Kenapa nggak mungkin? Karena secara hukum akli
pasti dia tuh wajib, niscaya setiap benda itu memiliki salah satu sifat diam atau sifat gerak gitu. Sehingga secara hukum akli juga mustahil benda di alam semesta enggak gerak, enggak diam gitu. Jadi nggak mungkin ada benda di alam semesta yang diam enggak, gerak enggak. Itu nggak mungkin. Terus kalau jaiz gimana berarti? Jaiz itu berarti benda yang di alam semesta ini jaiz, bisa jadi diam, bisa jadi bergerak. Jadi penggunanya di situ. Jadi jangan keliru lagi kalau ada keterangan Allah memiliki sifat wajib, bukan berarti kita mewajibkan sifat kepada Allah. Bukan. Artinya Allah memiliki sifat wajib itu artinya Allah memiliki sifat yang pasti ada tuh, niscaya adanya. Gitu ya. Itu untuk informasi awal mengenai penggunaan hukum akli. Jadi kita sekarang akan membahas tauhid 50 sifat untuk bagian yang pertama yaitu sifatnya Allah. Allah memiliki 20 sifat wajib, artinya pasti ada. Allah memiliki 20 sifat mustahil. Allah memiliki satu sifat jaiz. 20 tambah 1 sama dengan 41. Kemudian Rasul. Rasul memiliki sifat wajib 4. Rasul memiliki sifat mustahil 4. Rasul memiliki sifat jaiz 1. 1 jadinya 9. 41 tambah 9 sama dengan 50. Itu yang dinamakan tauhid 50 sifat. Oke, hukumnya wajib. Wajib setiap orang mukallaf, kembali lagi, untuk mengetahui sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah. Terus bagaimana kalau kita tidak mengetahui apakah iman kita sah atau tidak? Perdebatan para ulama, tapi menurut pendapat yang mustar, iman seseorang tetap sah, hanya saja dia berdosa. Kenapa berdosa? Karena tidak mengetahui sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah. Maka pada kesempatan malam ini kita akan sama-sama belajar juga sekaligus menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang hamba untuk mengetahui sifat itu, sifat-sifat yang tadi. Yang pertama, fayajibu fi haqqihi ta'ala al-wujudu. Wajib di sini jangan diartikan menggunakan hukum syar'i tadi, tapi kita gunakan terminologi hukum akli. Artinya apa? Niscaya gitu. Pasti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wujud. Wadidduhu al-adamu. Lawan dari sifat wujud adalah sifat adam. Wadalilu ala dzalika wujudu hadhil makhluqati. Dalil atas pastinya Allah memiliki sifat wujud adalah adanya ciptaan alam semesta ini. Jadi kalau kita coba sederhanakan gini, setiap mukallaf harus tahu bahwa Allah memiliki sifat wujud. Walaupun nanti dalam perdebatan ulama, timbul perdebatan ulama, wujud itu emang sifat. Wujud itu bukan sifat, tapi wujud itu adalah nafsiyahnya Allah, sehingga nanti dibagi menjadi nafsiyah. Ada nafsiyah, salabiyah, ma'ani dan ma'aninya. Tapi itu hanya sekadar untuk memudahkan saja. Oke, kita hindari yang perdebatan-perdebatan itu karena kita akan menyampaikan dan belajar lebih sederhana. Penyederhananya seperti ini. Allah wujud. Artinya Allah pasti ada. Artinya Allah niscaya ada. Tidak mungkin Allah tidak ada gitu.
Nah, adanya Allah nih berbeda dengan adanya kita. Kita ada, pohon ada, rumah ada, gunung ada, HP ada. Tapi adanya semua makhluk berbeda dengan adanya Allah. Bedanya gimana? Kalau Allah ada, tapi adanya Allah wajibul wujud. Tuh gitu. Adanya Allah itu pasti sebuah keniscayaan gitu. Kalau makhluk kita ada, tapi adanya kita jaizul wujud. Perbedaannya di situ. Kalau kita jaizul wujud, bisa ada, bisa enggak ada. Ya sekarang kita di sini di 2026 ada, tapi belum tentu di 2029 nanti kita ada. Kalau Allah ada, adanya Allah pasti adanya. Oke. Perbedaannya di situ. Coba kalau kita sederhanain lagi, Allah wujud. Wujudnya Allah wajibul wujud. Artinya Allah pasti adanya. Gitu. Selain Allah jaizul wujud. Artinya tidak pasti adanya. Oke? Itu sifat nafsiyah yang pertama, yaitu Allah ada. Nah, wajib bagi setiap mukallaf untuk mengetahui kalau Allah itu ada. Jadi sebatas di situ kewajibannya. Sebatas kita diperintahkan mengetahui Allah itu ada. Gitu. Sebatas di situ kewajibannya. Tidak terus, artinya tidak terus itu tidak wajib kita mengetahui terus adanya Allah, zatnya kayak gimana. Zatnya Allah tuh kayak gimana. Kalau sudah masuk ke zat, itu tidak diwajibkan. Bahkan ada sebagian pendapat yang dilarang. Ada keterangan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Atau tafakkaru fi ayatillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah tentang penciptaannya Allah, jangan kalian pikirkan tentang zatnya Allah. Maka kewajibannya di situ. Di mana-mana kita telah mengetahui itu, maka keguguran, maka kewajiban kita mengetahui dalam arti tauhid tentang wujudnya Allah sudah terpenuhi. Oke. Nah, tapi masuk kita ke sifat yang kedua, yaitu sifat kidam. Kidam wayajibu fi haqqihi ta'ala al-kidamu. Pasti Allah bersifat kidam. Wa ma'nahu annahu ta'ala la awwala lahu. Artinya kidam, Allah tidak ada yang mengawalinya. Wadiduhu al-hudusu. Lawan dari kidam adalah hudus, artinya baru. Wadalilu ala dzalika, dalilnya annahu law kana hadisan lahtaja ila muhdisin wa huwa muhalun. Kalaulah Allah itu tidak kidam, kalaulah Allah itu baru, berarti Allah butuh pencipta, dan Allah butuh pencipta itu mustahil. Oke, kita sederhanakan jadi gini. Tadi di awal kita sudah mengetahui dengan pasti bahwa Allah itu wujud. Wujudnya Allah wajibul wujud. Artinya Allah pasti adanya. Selain Allah jaizul wujud. Artinya selain Allah tidak pasti adanya. Oke. Nah, kemudian Allah juga wujud. Wujudnya Allah bersifat kidam. Jadi ada kesinambungan tuh antara sifat nafsiyah dengan sifat salabiyah. Kalau sifat salabiyah itu untuk menafikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Allah wujud, masuk ke sifat yang kedua, wujudnya Allah bersifat kidam.
Apa artinya kalau wujudnya Allah bersifat qidam? Artinya Allah tidak didahului oleh apapun dan tidak tidak didahului oleh siapapun. Gitu. Jadi keberadaannya Allah, eksistensi zatnya Allah ada, dan adanya itu tidak didahului oleh apapun, juga tidak didului oleh siapapun, gitu. Bahkan tidak didahului oleh ketiadaan, gitu. Jadi nggak ada tuh sebelum Allah ada apa? Sebelum Allah itu ya tidak. Sebelum Allah ya nggak bisa tuh pertanyaan sebelum Allah ada apa. Kenapa? Karena kalau pertanyaannya sebelum Allah ada apa? Kalau pertanyaannya seperti itu, berarti yang bertanya tidak mengetahui bahwa Allah bersifat qidam. Gitu. Artinya apa? Tidak didahului oleh apapun dan tidak didahului oleh siapapun. Gitu. Sebelum Allah yang nggak ada apa-apa, bahkan tidak ada ruang dan waktu sekalipun tuh. Makanya Allah tidak butuh ruang, Allah tidak butuh waktu, tidak luput oleh waktu. Kalau kita mah sebelum kita udah ada apa-apa. Contoh, saya manusia. Sebelum saya manusia ada apa? Ada orang tua. Sebelum saya lahir ada orang tua saya. Sebelum orang tua saya ada apa? Oh, ada nenek saya, kakek. Nenek kakek saya ada apa? Ada buyut. Terus ke belakang sebelum buyut ada siapa? Muncul-muncul ada Nabi Adam yang mendahului kita. Sebelum Nabi Adam ada siapa? Oh, sebelum Nabi Adam mah ada tanah. Apa? Tanah untuk menciptakan Nabi Adam. Sebelum tanah itu ada apa? Oh, panjang lagi ke sana terus ada surga, ada penciptaan matahari, bulan dan sebagainya. Sebelum itu ada apa? Ada penciptaan ruang dan waktu. Sebelum ruang dan waktu ada apa? Ada penciptaan nur. Sebelum nur ada apa? Ada penciptaan Nur Muhammad. Sebelum Nur Muhammad ada apa? Ada Allah. Sebelum Allah ada apa? Sebelum Allah yang nggak ada apa-apa. Karena Allah wujud. Wujudnya Allah bersifat qidam, tidak didahului oleh apapun, tidak didahului oleh siapapun. Itu yang qidam. Kita masuk ke sifat yang ketiga, ini sifat yang terakhir pada malam kesempatan kali ini, yaitu sifat baqo. Bunyi teksnya gini. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-baqa'u. Pasti itu. Dimaknain wajib boleh, tapi wajib dalam hal ini wajib secara hukum akli, bukan hukum syar'i. Artinya pasti Allah memiliki sifat baqo. Artinya Allah memiliki sifat baqo apa? Wa ma'nahu annahu ta'ala la akhira lahu. Allah mah tidak ada akhirnya. Wa dalilu ala dzalika annahu law kana faniyan lakana hadisan. Dalilnya apa? Kalau Allah itu tidak ada akhirnya. Dalilnya kalau Allah ada akhirnya, artinya Allah itu hancur, binasa, maka Allah itu hal yang baru dan itu mustahil, wa huwa muhalun. Kita masuk lagi ke sifat baqo dengan logika berpikir yang tadi kita gunakan di qidam. Gini, balik lagi ya. Allah wujud, wujudnya Allah bersifat baqo, gitu. Artinya apa? Artinya Allah tidak diakhiri oleh apapun, tidak diakhiri oleh siapapun. Kalau kita beda, kita mah manusia. Untuk selain kita mah nanti diakhiri oleh apapun dan oleh siapapun. Siapa yang mengakhiri kita nanti? Kita nanti diakhiri oleh kematian. Setelah kita nanti mungkin ada ciptaan-ciptaan baru. Kalau kita gitu, kita diakhiri oleh kematian dan kita terbatas. Makhluk gimana selain manusia? Seluruh makhluk itu bersifat fana atau fanian tuh. Apa artinya diakhiri oleh apapun, diakhiri oleh siapapun, tidak kekal selama-lamanya ada. Gitu. Kalau Allah beda. Kalau Allah bersifat wujud, nafsiyahnya. Wujudnya Allah bersifat baqo. Artinya baqo kekal, tidak diakhiri oleh apapun dan
tidak diakhiri oleh siapapun, selama-lamanya kekal. Nah, jadi pada malam hari ini kita sudah mempelajari 3 sifat yang pasti, niscaya ada bagi Allah sebagai Tuhan, gitu. Yang pertama, kita ulas lagi, yaitu sifat wujud. Artinya Allah ada. Adanya Allah wajibul wujud, pasti adanya. Nah, kemudian wujudnya Allah ini bersifat kidam. Artinya Allah ada, dan adanya Allah tidak diawali oleh apapun dan tidak diawali oleh siapapun. Kemudian masuk ke sifat bako. Allah ada, adanya Allah bersifat bako. Artinya tidak diakhiri oleh apapun, tidak diakhiri oleh siapapun. Gitu, sehingga ketika memang kita memahami hal itu, maka kita yakin bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa? Karena kalau misalkan ada orang yang disembah-sembah, naudzubillah, di dunia ada yang disembah-sembah, tapi yang disembah itu ternyata tidak memiliki unsur sifat yang tadi. Contohnya kidam, jangankan kidam, naudzubillah, misalkan patung yang baru diciptakan, disembah-sembah, padahal patung itu baru diciptakan. Misalkan diciptakan 2020 gitu. Sebelum 2020 berarti tidak ada. Karena patung diawali oleh ketiadaan. Maka secara prinsip ini harusnya patung itu tidak layak menjadi sesembahan karena tidak bersifat kidam. Atau misalkan bersifat bako, patung bersifat bako enggak gitu. Naudzubillah min dzalik ya. Kenapa tidak bersifat bako? Ya karena patung dapat diakhiri oleh apapun dan dapat diakhiri oleh siapapun. Tidak terpenuhi itu unsur sifat bakonya, sehingga patung berdasarkan prinsip ajaran ini tidak layak untuk dijadikan sesembahan. Berbeda dengan Allah. Allah ada, tapi adanya Allah bersifat kidam, tidak ada yang mendahului, tidak didahului oleh apapun, tidak didahului oleh siapapun. Begitu pula Allah bako, tidak diakhiri oleh apapun dan tidak diakhiri oleh siapapun. Oke, semoga setelah kita mengetahui 3 sifat itu pada malam hari ini, kita tergolong orang mukallaf yang telah memenuhi kewajiban mengetahui bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana sifat yang wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah. Walaupun pada malam hari ini baru 3 ya, semoga ada kesempatan lain waktu bisa meneruskan sampai selesai 50 sifat. Mungkin untuk kesempatan malam hari ini segitu, kita kembalikan kepada moderator atau MC. Kami persilahkan.